Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabillahi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammad khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah. Itu jelasnya guru dan menjelaskan daripada kewajiban pemerintah di dalam menanggung jawab daripada apa-apa yang dipimpinnya. Bahkan sudah kita dengar tadi Ibu jelaskan bahwa kullukum ra'in. Semua di antara kalian adalah pemimpin. Yang dibahas tadi oleh Abdullah bin Al-Haddad ya adalah pemimpin negara. Bahkan ulama mengatakan hadis tersebut umum. Kullukum ra'in, semua di antara kalian adalah pemimpin. Kita di rumah ya, di rumah kita bersama istri kita adalah pemimpin. Semua yang ada di rumah kita, kalau ada maksiat di situ, ada kesalahan di situ, kita akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat tentang apa yang kita pimpin. Bahkan walaupun seseorang yang belum menikah, di hidupnya sendiri ya, dia juga pemimpin. Dia memimpin apa yang ada pada anggota tubuhnya dia. Mata apakah dijaga, tangan, kaki, wa kullukum mas'ul an ra'iyatih, dan semuanya akan ya bertanggung jawab apa yang dia pimpin. Nah, kita sekarang udah masuk daripada bulan Rajab. Perhatian bagi kita yang punya istri, yang punya saudara, yang memperhatikan adakah di antara istri-istri kita yang mempunyai daripada utang puasa. Ya, kita kasih tahu, ingatin dari sekarang. Ya, kemarin-kemarin kadang-kadang dia mau puasa, kita nggak kasih, jangan dulu puasa. Gitu. Ya, seorang istri, ya, seorang istri sebagaimana kita sudah baca di dalam kitab Al-Muqaddimatul Hadramiyah, ya, di situ dijelaskan bagi seorang perempuan haram dia melaksanakan daripada puasa kecuali izin daripada si suami. Subhanallah. Perempuan mau puasa dosa kecuali izin si suami. Puasa apa nih? Ya, puasa sunnah. Gak boleh dia berpuasa kecuali izin dengan suami. Ya, maka dikatakan pada pelajaran kita dulu, ya, ini karena ganti pengajian jadi kita belum proyek kita apa aja deh, ya. Dikatakan di dalam kitab Ushrul Karim, Faraun yahrumu ala muzawwajah shawmun naflin. Diharamkan bagi seseorang perempuan yang menikah, yang mempunyai suami, puasa sunnah. Mimma yatakaru fi sanah awil ashhur awil usbu'. Baik puasa sunnah itu sunnahnya adanya cuma setahun sekali kayak di bulan Rajab nih, Asyurul Hurum, ya, puasa sunnah, atau yang memang setiap bulan adanya, yaitu puasa Ayyamul Bid, ya, 13, 14, 15, ya, atau awal usbu, yang mana tiap minggu sunnah, yaitu puasa Senin Kamis, ya, baik itu semuanya. Wadodok, bahkan puasa dodok haram bagi perempuan kalau memang waktunya masih luas. Karena kan dikit lagi nih, ya, karena dikit lagi. Ya, mumpung dia lagi dalam keadaan suci, ya, dalam keadaan suci dari sekarang kita suruh dia untuk mengkodok daripada puasa. Kemarin dia mau kodok puasanya kondangan, nggak jadi puasa, ya. Nah, dan sekarang nih, ya, mumpung masih ada 2 bulan lagi. Ya, Rajab nggak sampai 2 bulan lagi dia masuk daripada Ramadan. Nah, kita mas'ul tuh, kita bertanggung jawab. Ya Allah, pas sudah dekat aja dilupa. Ya kemarin masa kita ingatin juga. Nah, kita bertanggung jawab ya di rumah kita atas istri kita. Nah, jadi seorang perempuan itu dia haram berpuasa kecuali dia minta, dikatakan illa bi ilmi ridhah, ya, kecuali dengan pengetahuan ridhonya si suami.
kira-kira suami itu apa kagak. Kalau suami sih kebanyakan mah kalau puasa bininya puasa di hari itu, waduh, ya kebanyakan mah atau perlu suami mau puasa nih istri mau puasa nggak dikasih nih suami, ya. Nah perempuan kalau misalkan dalam keadaan dia puasa, si suaminya ngajakin, haram dia terusin puasanya, batalin dia puasanya. Misalkan daripada suami sampai mau berbilang sampai dia zina, dari kemarin diajakin dia dalam keadaan walaupun wajib. Ramadan nggak boleh, kalau Ramadan puasa kodoknya masih luas, masih ada, besok masih bisa, kecuali kodoknya udah habis nih. Ini tinggal dia punya utang 3 hari. Ini udah di bulan Syaban tanggal 27. Nah itu dia tuh si suami dosa dia ngajakin. Kalau sekarang misalkan dia ngajakin dia lagi kepengen, pasti dia, ya bang, ayah lagi puasa bang, katanya. Akhirnya si istri nih batalin. Ya Rasul kan ada yang bilang sudah semalam, lagi kepengen ya, kata si suaminya begitu, misalkan seperti itu wajib untuk dibatalin. Dan dia wajib si istri malam izin dulu sama si suami. Sampai segitu aja. Karena nggak ada yang minta izin keluar aja dulu nggak pakai izin. Ziarah kemana-mana. Ya, perempuan banyak kan berziarah, kita balik dikit lagi nih. Si suami suruh jagain anaknya, ngebokin anaknya, ganti pempes anaknya, si istrinya ziarah. Dipikir dia dapat ridho tuh Sayyidul Makbarah. Ya kalau dia tahu dia dimarahin tuh si perempuan ziarah tanpa dengan izin si suami. Atau kadang-kadang si suami takut sama bini, kalau nggak izin akhirnya dia marah. Kalau nggak boleh tuh istri haram hukumnya. Ya, dia walaupun dia dikasih izin sama si suami, kalau si suami ngasihnya itu tidak ridho, ngasih gimana ya, mau diapain lagi, nggak izin akhirnya, ya akhirnya dimarahin, bahkan si suami dikunciin di rumah, disuruh tidur di luar. Nah jadi bagi si suami kalau misalkan tetap istrinya dalam keadaan puasa, kasih rosol, jangan kita malah menambah beban dia, jadi haram dia melaksanakan puasanya ridhoin. Bagi si suami untuk meridhokan daripada istrinya dalam keadaan menjalankan ibadah puasa, baik puasa sunnah ataupun puasa wajib. Dan si istri juga nawi juga, kira-kira bagaimana si suaminya, ya bakalan dia kasih izin apa kagak, bakalan ridho apa kagak. Cukup sebagian ulama mengatakan kalau kira-kira si suami merasa ridho dengan apa yang dijalani, itu kata ulama tanpa bertanya lagi kepada si suami udah cukup. Cuman yang lebih afdal, yang lebih bagus, minta izin, ngomong sama si suami, kan besok ayo mau puasa ya, pokok atau puasa sunnah atau puasa yang lain. Padahal pokok ini yang wajib. Kalau masih luas waktunya, dia wajib untuk minta izin. Sebagaimana yang kita baca di sini dalam kitab Syar'i, bukan dari mulut al-fakir, bukan, kita cuma baca. Dikatakan wa yahrum ala muzawwij shaum naflin mimma takarru fi sana awal ashr awal usbu'. Diharamkan bagi wanita yang sudah menikah untuk berpuasa sunnah, baik puasa sunnah yang tadi dijelasin yang setahun sekali, yang sebulan sekali, yang tiap minggu, wa qada, dan puasa qada al-musir yang masih luas waktunya, ya, yang masih luas. Wa zawjuha hadir fil balad, dengan syarat lakinya di dalam kota, bukan keluar kota. Lakinya keluar kota, lakinya dalam kota. Illa bi ilmi ridha, kecuali si suami, si istri menyangka atau ada pengetahuan tentang ridhonya. Wa in jarat adatuhu bi ghaibati jami'an nahar, ya, si suami dalam keadaan di kotanya, ya, si suami ya dalam keadaan dia nggak dalam keadaan musafir, si perempuan wajib untuk minta izin. Walaupun si suami ini kerjanya dari pagi sampai malam, walaupun, ya, jadi katakan wa in jarat adatuhu bi ghaibati jami'an nahar qad ya'ti ala khilaf adatihi nahar. Karena terkadang si suami pulang mendadak. Pas pulang mendadak lagi mau ngajakin bini puasa, diapain? Ya, maka dari itu ya biar kagak dosa nih syariat, ya, menutup daripada kesempatan perempuan untuk melaksanakan puasa kecuali dengan ridhonya. Jadi nggak berdosa begitu. Kalau dia izin dulu, jadi nggak dapat dosa tuh perempuan, padahal dia mau melaksanakan ibadah, ya, jadi nggak berdosa. Dan bagi suami begitu tadi, untuk meridhoi daripada apa yang dijalankan. Dan alhamdulillah, ya, kita sudah masuk daripada bulan Rajab,
Ya, di bulan Rajab ulama mengatakan ke anna Rajab syahrul fadil. Rajab itu bulan yang agung, bulan yang mulia. Wal ibadah fihi laha ajrun jalil, dan ibadah di dalam bulan Rajab itu ganjaran pahalanya sangat besar. Khususan shaum fihi, khusus puasa di dalamnya. Orang-orang banyak katanya puasa di bulan Rajab kagak ada dalilnya. Ya, ada banyak tuh broadcast sekarang. Nah, ini sebagai ulama mengatakan kalau nggak salah Al-Imam Ibnu Ziyad kalau nggak salah, Elam katanya anna man qala anna shaum Rajab bid'ah fa huwa jahil. Ketahuilah orang yang mengatakan puasa di bulan Rajab itu bid'ah, nggak ada dalilnya, fa huwa jahil. Wa anna man dan yang dinukil dari Imam Syafi'i, ya, bahkan daripada hadis Rasulullah SAW, anna mustahab shaum ashhuril hurum, puasa di ashhuril hurum itu sangat dianjurkan. Puasa di ashhuril hurum sangat dianjurkan. Sebagaimana yang sudah kita baca di dalam kitab Muqaddimah Hadramiyah, yang bahwa dikatakan wa yusannu shaumu ashhuril hurum, dan disunnahkan puasa pada ashhuril hurum. Apa itu ashhuril hurum? Wahia Zulqa'dah, Zulhijjah wa Muharram. Zulqa'dah, Zulhijjah dan bulan Muharram. Wa Rajab bainal Jumadi wa Sya'ban, dan bulan Rajab itu yang antara Jumadi dan bulan Sya'ban. Itu dianjurkan. Bahkan sebagian ulama mengatakan wa fil asna, dalam kitab Imam Nawawi yang punya kitab Al-Asna Al-Matalib al-Masalat, takdimu Rajab, ya, mendahulukan daripada bulan Rajab daripada bulan Ashhurul Hurum lainnya. Karena Ashhurul Hurum Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, kemudian Rajab. Sebagai ulama ada khilaf mengunggulkan yang mana itu dari 4 bulan itu tuh, 4 bulan Ashhurul Hurum yang mulia, yang mana yang paling afdal. Dalam Imam Nawawi dalam kitabnya Asna Al-Matalib menyebutkan yang paling afdal adalah bulan Rajab. Di dalam kitab lainnya disebutkan katanya bulan Muharram. Itu yang paling terafdal daripada 4 bulan Ashhurul Hurum yang disebutkan di dalam Al-Qur'an. Inna iddatash syuhur indallahi 12 syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atu hurum. Sesungguhnya jumlah bilangan bulan tatkala diciptakan langit dan bumi itu ada 12 bulan. Dan di antara 12 bulan itu ada Ashhurul Hurum, arba'atul hurum, 4 bulan yang mulia. Itulah yang dikatakan 4 bulan yang mulia, yang mana kita dianjurkan kita untuk beribadah, memperbanyak daripada ibadah, mobil khusus melaksanakan puasa dan beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ada daripada istighfar yang disusun oleh para ulama-ulama, di antaranya oleh Al-Imam Syekh Abdul Qadir Jilani, Al-Habib Hasan bin Abdullah Al-Haddad, kemudian juga Imam Ali bin Imam Ali karamallahu wajhah. Beliau menyusun daripada istighfar yang mana salaf-salaf kita pada baca bukan di awal malam aja, bahkan di tiap-tiap malam di bulan Rajab dia baca. Nah, ini tinggal berapa menit lagi nih? 5 menit lagi, agak panjang istighfarnya. Yang bisa ngikutin, yang gak bisa aminin aja. Kita baca daripada 2 istighfar, yaitu istighfarnya Sayyidina Ali dan istighfarnya daripada Habib Hasan bin Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Ini kita baca di dalam kitab Kanzun Najah wa Surur. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi al-hikmah wa mawaliyan ni'mah wa ma'adinil ismah wa asimni bihim min kulli su' wa la ta'khudni ala ghirrah wa la ala ghaflah wa la taj'al
عواقب أمري حسرة وندامة وارض عني فإن مغفرتك للظالمين وأنا من الظالمين اللهم اغفر لي ما لا يضرك وأعطني ما لا ينفعك فإنك الواسعة رحمته البديعة حكمته فأعطني السعة والدعة والأمن والصحة والشكر والمعافاة والتقوى وأفرج الصبر والصدق علي وعلى أوليائك وأعطني اليسر لا تجعل معه العسر وأمن بذلك أهلي وولدي وإخواني فيك ومن ولدني من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. Waktu sudah masuk. Aminin aja agak tajam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ta'ala ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Nastaghfirullahal azim. Nastaghfirullah wa natubu ilallah mimma yakrahu qawlan wa fi'lan wa khatiran wa batinan wa zahiran. Nastaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa natubu ilayhi. Allahumma inna نستغفرك لما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. نستغفر الله ذا الجلال والإكرام من جميع الذنوب والآثام. نستغفر الله لذنوبنا كلها سرها وجهرها وصغيرها وكبيرها وكريمها وجليلها وأولها وآخرها ظاهرها وباطنها ونتوب إليه. اللهم إنا نستغفرك من ذنب تبنا إليك منه ثم عدنا فيه ونستغفرك لما أردنا به وجهك الكريم فخالطه ما ليس لك فيه رضا ونستغفرك لما وعدتك به من أنفسنا ثم نخلفتك فيه ونستغفرك لما دعانا إليه الهوى من قبل الخصم ما اشتبه علينا وهو عندك حرام. ونستغفرك يا من لا إله إلا أنت يا عالم الغيب والشهادة من كل سيئة عملتها في بياض النهار وسواد الليل في ملأ وخلاء وسر وعلانية وأنت ناظرة إلينا إذا ارتكبتها وأتينا بها من العصيان. ونتوب إليك يا حليم يا كريم يا رحيم. نستغفرك من النعم التي أنعمت بها علينا وتقوينا بها على معصيتك. نستغفرك من الذنوب التي لا يعرفها أحد غيرك ولا يطلع عليها أحد سواك ولا سعيها إلا حلمك ولا ينجينا منها إلا عفوك. ونستغفرك لكل يمين سلفت منا فحدثنا فيها ونحن عندك مؤاخذ بها. ونستغفرك يا من لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. فاستجبنا له ونجينا من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير رب اغفر لنا ربنا اغفر لنا وارحم وأنت خير الراحمين. ونستغفرك من كل فريضة أوجبتها علينا في أناء الليل وأطراف النهار فتركتها خطأ أو عمدا أو نسيانا أو تهاونا أو جهلا ونحن معاتب بها. ونستغفرك من كل سنة من سنن سيد المرسلين خاتم النبي نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فتركتها غفلة أو سهوا أو نسيانا أو تهاونا أو جهلا أو قلة مبالاة بها. ونستغفرك يا من لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك. سبحانك يا رب العالمين لك الملك ولك الحمد
وأنت حسبنا ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا جابر كل تسير ويا مؤنس كل محيط ويا صاحب كل غريب ويا ميسر كل عسير يا من لا يحتاج للبيان والتفسير وأنت على ما تشاء قدير. صلى الله تعالى على سيدنا محمد بعدد صلى من صلى عليه وبعدد من لم يصلي عليه. اللهم صل على روح سيدنا محمد في الأرواح. اللهم صل على تربة سيدنا محمد في التراب. اللهم صل على قبر سيدنا محمد في القبور. اللهم صل على سورة سيدنا محمد في الصور. اللهم صل على اسم سيدنا محمد في الأسماء. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. ونفعنا بما وابعنا ربنا واغفر سورنا وصلاة الله تكفر المصطفى في كتابه اللهم اهدنا بهداك ولا تولنا وليسر حسبنا الله ونعم الوكيل يا عبد صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. اللهم اجعلنا معنا في الرسول وتقبلنا من المعصومين اللهم لا تدعنا في انفسنا ذنبا غفرته ولا احد الحج ومريض وشبيله حاجه من حوائجنا الا قضيتها ويسر لك امين. اللهم اجعلنا محمد صلى الله عليه وسلم عن الاسلام رب العالمين.